HBO sekali lagi membuktikan kalau mereka adalah streaming service terbaik dengan konten mereka yang melebihi streaming service lainnya. Kalau kalian adalah fans dari gamenya, kalian bakal suka dengan adaptasi ini. Kalau kalian adalah fans dari series Chernobyl, kalian bakal suka dengan cerita ini. Kalau kalian suka cerita serius dengan gak ada karakter pure baik, kalian bakal suka series ini. Gue belum nonton satupun series baru di tahun 2023 selain series ini. Dan gue udah yakin ini bakal masuk top 3 series gue di tahun 2023. Series ini buat kalian yang suka main game 2013-nya dan buat kalian yang tertarik buat main gamenya tapi gak pernah sempet karena kalian cuma rakyat jelata yang gak mampu beli PS3. Gue merupakan salah satu rakyat jelata tersebut, tapi gue nonton kumpulan cutscene dari The Last of Us karena banyak orang yang rekomendasiin. Game tersebut dinotasikan sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa, mungkin story terbaik di dalam suatu video game. Dan benar, story di gamenya bagus, mungkin salah satu yang terbaik. Jadi tentunya ekspektasi orang yang pernah main gamenya atau pernah nonton cutscene gamenya bakal cukup tinggi. Dan sebagai orang yang sudah nonton cutscene-nya, gue bisa bilang ekspektasi tersebut terlampaui. Yang ngebikin series ini bagus dan berbeda dari cerita zombie umumnya adalah karakternya dan story-nya yang lumayan deep. Mungkin buat orang-orang yang baru nonton episode 1 ini bakal ngira ceritanya sama aja kayak typical film zombie atau kayak The Walking Dead. Namun ketika kalian tahu keseluruhan story-nya, kalian sadar ini sangat berbeda dari film-film tersebut. Pertama, zombinya sebenarnya merupakan makhluk yang dirasukin mushroom. Yes, jamur. Yang juga dijelasin di awal episode 1. Kedua, walau settingnya adalah post-apocalypse zombie, tapi daging dari ceritanya adalah interaksi antar manusianya, politik antara Fireflies dengan pemerintah, di mana Joel dan Ellie hanya berusaha bertahan hidup, namun terus terlibat pada isu mereka. Dan ketiga, karakternya yang benar-benar spesial dengan banyak lapisan. Semuanya bukanlah karakter yang pure baik maupun jahat. Kalau kalian nonton episode 1 terlihat bahwa Joel adalah orang yang tidak memiliki simpati terhadap orang-orang di luar dari keluarganya. Dia rela membiarkan orang meninggal tanpa keraguan ketika mereka meminta bantuan yang tertunjuk pada scene ini. Namun, itu menjadi salah satu aspek yang membuat dia bisa bertahan selama 20 tahun tersebut. Ini gue bakal ngomong spoiler dari episode 1, jadi yang belum nonton, mending nonton dulu. Episode 1 dimulai dengan percakapan antar ilmuwan mengenai hal-hal yang bakal menjadi musibah dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Mereka sempat menyebut virus yang sesuai dengan keadaan realitas sekarang dan juga jamur yang bisa mengontrol inangnya. Dan jika hal tersebut bisa terjadi pada manusia, maka ya manusia bye-bye. Di tahun 2003, kita bertemu dengan protagonis pertama kita, Sarah. Ia membeli suatu jam karena ulang tahun ayahnya, si Joel. Dan sebelum ia pulang, ia sempat mampir ke tetangganya. Ada satu scene yang subtle dan bikin merinding, yaitu pada scene Sarah di ruang tamu tetangganya, dan di background ada nenek tetangga yang mulai timbul gejala infectednya. Muka neneknya dengan tampilan blur menggerakkan mukanya seakan-akan ia kesurupan. Itu adalah scene yang keren, sesuatu yang gak ada di gamenya tapi ngebikin episode ini lebih bagus. Kemudian beberapa scene awal menunjukkan pembangunan hubungan antara Sarah dengan Joel. Kelihatan kalau Sarah merupakan satu-satunya hal yang dia peduli dan ngebuat dia senang. Hal ini ditekankan lagi dengan Joel meninggalkan keluarga yang butuh bantuan ketika ia melewati mobil mereka rusak di jalan. Lalu scene kekacauan terjadi. Orang-orang lari histeria dan pesawat jatuh di belakang mereka. Gara-gara itu, Sarah pincang dan butuh diangkat oleh Joel. Ketika Joel bertemu dengan polisi militer yang ada di lapangan yang membantu membunuh zombie yang mengejar mereka, suatu harapan di tengah-tengah kekacauan justru menjadi titik hal terburuk yang bisa terjadi pada Joel. Polisi tersebut mendapat perintah dari atasannya untuk menembak Joel dan Sarah atas alasan yang kurang jelas. Mungkin karena Sarah terluka dan polisinya ngira udah kena infeksi Sarahnya. Tapi episode tersebut tidak disebut kenapa dia nembak. Kemudian Sarah terkena peluru tersebut. Untung saja Tommy datang untuk membantu Joel. Polisinya ditembak mati, tapi gara-gara peluru polisi tersebut, Sarah meninggal di tangan ayahnya sendiri. Itu merupakan scene yang sangat menyedihkan dan acting dari kedua belah pihak juga udah pas.
20 tahun kemudian, Joel masih bertahan hidup dengan cara menjadi kuli bagi pemerintah dengan membuang mayat orang-orang yang sudah terkena infeksi. Plotnya sekarang Joel sedang mencari saudaranya, Tommy, yang secara tiba-tiba tidak ada kabar dalam perjalanannya ke Wyoming. Oleh karena itu, ia membutuhkan mobil. Maka Joel berusaha mencari cara untuk mendapatkan baterai mobil yang kemudian ternyata terjual ke pihak Fireflies. Namun ketika Joel bertemu dengan Fireflies, mereka semua sedang dalam kondisi terluka parah. Di sini merupakan momen di mana Joel bertemu dengan Ellie. Ellie yang selama ini dikurung oleh Fireflies karena ia sudah terinfeksi selama beberapa minggu namun belum mengalami perubahan. Kebalikan dari tindakan pemerintah yang membunuh anak kecil dalam sekejap mata ketika mereka mengetahui bahwa anak tersebut terinfeksi. Fireflies mengira Ellie merupakan solusi dan harapan bagi usaha mereka untuk membalikan keadaan. Dan pada saat itu, kepala Fireflies, Marlin, mengajukan Joel untuk mengantarkan Ellie ke salah satu fasilitas mereka karena dari antara mereka tidak ada yang dalam kondisi layak untuk menjadi kurir. Marlin menjanjikan perlengkapan dan mobil untuk mereka jika mereka berhasil mengantarkan Ellie dengan aman. Maka karena sangat butuh mobil untuk mengejar Tommy, Joel menerima kesempatan tersebut. Rencana awal mereka adalah untuk melewati para penjaga malam di kawasan terlindung pemerintah. Namun mereka tertangkap oleh polisi, kemudian dicek kondisi infeksinya. Di situ merupakan momen Joel dan Tess sadar kalau Ellie selama ini sudah terinfeksi tapi tidak mengalami perubahan sejak 3 minggu yang lalu. Polisi tersebut mengarahkan senjatanya ke Ellie, kemudian Joel karena PTSD yang dialami pada anaknya sendiri, langsung hajar polisinya sampai tidak merespon. Menurut gua, satu-satunya kekurangan dari keseluruhan episode ini adalah scene terakhir tersebut. Karena menurut gua, reaksi Joel dan Tess terhadap Ellie agak terlalu terburu-buru dan seharusnya reaksinya lebih kaget ketika sadar Ellie udah terinfeksi, karena sebenarnya mereka pun gak peduli dengan Ellie, jadi mereka harusnya tidak mikir 2 kali untuk membiarkan Ellie tertinggal. Cuman ya mungkin itu bakal dieksplor di episode 2 dan dijelaskan lebih lagi hal-hal yang gua anggap sebagai negatif. Itu komplain yang minim karena sebenarnya ya gak bisa salahin direkturnya juga. Karena emang episodenya udah panjang, kalau dipanjangin lagi mungkin HBO-nya bakal komplain. Ini episode panjangnya 1 jam 20 menit. Hampir setiap detik series ini berjalan merupakan visual yang sesuai dengan gamenya. Bahkan setiap scene yang tidak ada di gamenya juga sangat bagus. Dari 1 episode aja, gue udah ngerasa mungkin The Last of Us bisa nandingin Arcane sebagai adaptasi video game terbaik. Pedro Pascal dan Bella Ramsey sebagai Joel dan Ellie merupakan casting yang perfect sesuai dengan video gamenya, dan gue gak kepikiran orang lain selain mereka untuk meranin role tersebut kecuali ya pemeran dari gamenya. Series ini belum berakhir, jadi perlu gue tahan dulu ekspektasi gue karena mungkin aja malah makin nurun kualitasnya. Bisa aja mereka hanya berhasil mengeksekusi episode 1-nya aja, yang lainnya malah jelek. Ya gue sih berharapnya gak gitu. Justru pengennya mereka mampu menahan kualitasnya sampai akhir. But let's see.